Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah puasa ada beberapa golongan orang yang berpuasa. Golongan yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Yakni al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wal qai'i 'amdan. Puasanya orang awam ialah ia menahan dari rasa lapar, rasa haus, kemudian menahan diri dari berhubungan suami istri atau menahan hawa nafsu, dan menahan dari muntah disengaja. Ketika ada seseorang yang berada di poin pertama ini, maka bisa jadi ia berada pada golongan orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dari puasanya tersebut ia tidak mendapatkan apa-apa, namun yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena yang dilakukan ia hanya menahan rasa lapar dan dahaga, bukan beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka ketika seseorang berada di tingkatan saumul awam, yuk mari sama-sama kita tingkatkan pada saumul khawas, yakni tingkatan yang kedua. Puasanya orang khusus. Jadi puasanya orang khusus selain ia menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan dari hawa nafsu, serta muntah disengaja, ia menjaga kualitas dirinya dari sesuatu atau yang menjerumuskan dia untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin dia menjaga dirinya dari sesuatu yang menjerumuskan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjaga penglihatannya. Ia jaga penglihatannya untuk senantiasa tidak melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia jaga lisan, ia jaga lidahnya dari perkataan dusta, untuk tidak berbohong, tidak membicarakan orang lain, tidak menggibah, menggunjing. Bahkan ia jaga telinganya dari orang-orang yang senantiasa membicarakan orang lain. Ia menghindari orang-orang yang menggibah. Bahkan dia berani untuk mengingatkan, wahai fulan, kita ini sedang berpuasa, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga adalah saumu khawasil khawas. Puasanya orang yang istimewa, orang yang spesial, khusus bil khusus. Jadi selain dia menahan dirinya dari makan dan minum, menahan hawa nafsu, kemudian menghindarkan seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, ia juga puasa hati. Hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara pikirannya
tertuju kepada Allah, tertuju kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang berada di tingkatan yang ketiga ini, sedikit saja ia lalai kepada Allah, sedikit saja ia lupa kepada Allah, seakan-akan ia telah melakukan kemaksiatan yang besar, seakan-akan ia telah batal puasanya. Maka beruntunglah orang-orang yang berada di tingkatan yang ketiga ini, karena tentu keimanan dan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya, dan memang diberikan kepada orang-orang terkhusus, orang-orang yang spesial, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar memanfaatkan kualitas puasanya untuk terhindar dari sesuatu-sesuatu yang menghilangkan puasanya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin dan sekuat mungkin kita berusaha, minimal kita berada di golongan yang kedua, sehingga kita mampu benar-benar mendapatkan keistimewaan dan kekhususan yang ada di bulan suci Ramadan. Dan kita benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.